Oke, sebelum kita mulai mata kuliah pada hari ini, kita membaca bacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya izin share screen ya. Sudah terlihat yang saya share? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, Ya, Bu. pada kesempatan kali ini, hari ini kita akan membahas tentang ATM ya, Automatic Teller Machine secara bahasa Inggris, atau secara bahasa Indonesianya anjungan tunai mandiri. Nanti kalau kalian searching, nanti macam-macam ya ini ya, kepanjangan dari ATM. Nanti kalau yang bahasa Inggris ada yang kepanjangannya asynchronous teller mode atau asynchronous transfer mode. Nah, itu macam-macam. Tapi kita sama-sama paham ya bahwa yang kita pahami dan kita ketahui sebagai ATM adalah ya mesin yang bisa mengeluarkan uang, bisa transfer ataupun kita menabung secara otomatis. Ya, ini ya pengertian dari ATM itu adalah dia alat kasir ya, otomatis tanpa orang, bisa ditempatkan di dalam atau di luar pekarangan bank yang sanggup mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi perbankan yang rutin ya. Yang selain mengeluarkan, tadi untuk di bank-bank besar, ATM juga bisa digunakan untuk menabung ya. Selain ngambil uang, kita juga bisa nabung di ATM. Nah, ini ada sejarahnya. Nah, sejarahnya itu apa? Jadi yang pertama, ATM itu pertama-tama ini inovasi yang dibangun pada tahun 1967. Nah, waktu itu tuh itu sudah sangat magis ya, sangat menakjubkan dan bikin orang kagum ya. Nah, ini ada orang yang pertama kali menemukan mesin ATM namanya John Stewart Baron. Ini tahun 1967 di London. Nah, ini ya udah ada dari tahun 1967. Nah, teknologinya ya ini ya ada ya. Teknologinya adalah standarisasi Broadband Integrated Service Digital Network. Nah, ini ya. Singkatannya adalah BISDN, dilakukan oleh ITUT ya, International Telecommunication Union. Ya. Ini pada tahun 1980-an. Jadi ini tahun 67 itu masih sangat awal ditemukan, kemudian tahun 80-an itu udah distandarisasi teknologinya ya. Nah, ini teknologinya sendiri itu mengacu pada suatu teknik transmisi paket data berkecepatan sangat tinggi dengan menggunakan mekanisme switching and time division multiplexing. Nah, ini istilahnya ya. Istilah di ATM ini kan kalian bisa connect ya dengan bank begitu kartu Anda dimasukkan ke ATM langsung bisa connect, memperlihatkan berapa saldo Anda, mutasi rekening Anda, mau beli apa kan, itu kecepatan teknologinya sangat tinggi ya untuk di ukuran tahun 1980-an ya. Ya, mekanismenya ini namanya adalah switching dan time division multiplexing. Nah, ini ya diterapkan pada sel-sel yang berukuran tetap dan relatif kecil. Ini tentang sejarah ATM ya. Nah, manfaatnya apa aja sih? Manfaatnya kita menggunakan kartu ATM. Yang pertama adalah praktis dan efisien dalam pelayanannya. Praktis ya, kita nggak perlu orang ya. Kita cukup komunikasi dengan kartu dan mencet-mencet tombol. Operasiannya juga sangat mudah ya. Anak SD aja kalau diajari mungkin langsung bisa. Nah, ini melayani 24 jam termasuk hari libur, kecuali kalau misalnya ada kerusakan jaringan atau yang lain-lain ya. Dalam kondisi normal 24 jam ya, mau Idul Fitri, Idul Adha, Natal, hari libur tanggal merah juga ATM masih tetap bisa digunakan. Nah, kemudian dia bisa menjamin keamanan dan privasi. Memungkinkan mengambil uang lebih dari 1 kali sehari, asal ada budgetnya ya. Biasanya setiap kartu ATM itu ada
maksimal ngambilnya. Misalnya yang ada yang gold, silver, ada yang desa. Misalnya kalau yang gold itu maksimal ngambil 10 juta sehari. Kalau pagi udah ngambil 5 juta, berarti sore dia masih bisa ngambil 5 juta lagi. Itu ya, kita bisa ngambil berkali-kali sesuai dengan kebutuhan, asalkan sesuai range ya, sesuai maksimal ngambilnya. Nah, kemudian ini terdapat di berbagai tempat yang strategis ya. ATM biasanya kan ada di pom bensin, di pertokoan, di hotel, ya kan? Biasanya ada di tempat yang strategis ya, seperti itu. Jarang ya, berarti kalau misalnya di tol-tol itu paling mungkin di rest area, ya kan kita butuh ATM, mau masuk tol, ada kita mau nambah buat e-money-nya dan yang lain-lain. Nah, ini ada di tempat-tempat strategis. Ini manfaat kartu ATM. Nah, kemarin di kelas ini ada yang sudah punya beberapa kartu ATM ya. Ada yang punya ATM-nya BCA, BNI ya, BRI yang paling banyak ya. Nah, nanti yang teman-teman yang belum punya kartu ATM silahkan bisa ya ngurus di kantor cabang terdekat. Kalau punyanya banknya bank apa yang dimiliki. Ya, kalau punyanya BCA ya pakainya BCA, Mandiri ya Mandiri. Kalau yang belum punya ya nanti diusahakan bukanya yang rekeningnya yang syariah aja ya. Yang BSI atau Bank Muamalat atau apa ya, bank-bank yang syariah ada banyak. Ini manfaat kartu ATM. Nah, ini kemudian ATM sendiri ada manfaat mesinnya tadi ya, bisa untuk melakukan penarikan uang tunai, lalu bisa untuk memesan buku cek dan biliet giro. Jadi ATM khusus itu bisa untuk ngecek ya, memesan buku cek sama biliet giro. Kemudian bisa digunakan untuk tempat meminta rekening koran, mungkin ya di ATM tuh mutasinya bisa ngecek itu mungkin ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu, ada yang bisa cetak. Ini setiap bank beda-beda ya, tapi kita bisa ngecek rekening koran. Kemudian bisa digunakan untuk tempat ngecek saldo nasabah. Nah, ATM-nya sekarang bisa digunakan untuk beli macam-macam ya, beli PLN, kemudian update ShopeePay, GoPay, dan yang lain-lain. Itu macam-macam. Sekarang lebih banyak lagi ya manfaat mesin ATM. Hampir sama kayak mobile banking ya. Bedanya kalau yang mobile banking itu dia nggak ada uang cashnya, kalau ATM kelebihannya kita bisa ambil uang tunai dan nabung juga. Nah, proses kerjanya, nah ini ya. Proses kerjanya ini pertama ya kita masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM. Nanti kartunya ini dibaca secara magnetik ya. Jadi ada magnet ya di card readernya kalian itu ada suatu chip yang akan terbaca oleh magnetiknya ya, mesin magnetiknya di ATM. Nah, ketika kartu ATM Anda sudah masuk ya. Nah, card readernya ini dia fungsinya hanya membaca dan menerima data. Jadi dia di kartu ATM itu kan ada data kalian ya, data diri kalian, data rekening kalian ya. Nah, setelah dibaca kan kartunya, lalu data tersebut dikirimkan ke sistem komputerisasi bank. Nah, karena fungsinya hanya menerima data, nah yang si magnetic card reader tadi tidak punya memori yang bisa menyimpan data nasabah. Nah, jadi ketika kalian sudah ngambil kartu ATM, dicabut kembali kartu ATM-nya, jadi password dan yang lain-lain itu nggak tersimpan di mesin ATM-nya, itu yang secara normal ya. Nah, kalau mesinnya itu berhasil membaca artinya kalian benar memasukkan kartu ATM-nya, berarti dia bisa dibaca dengan baik. Kalau misalnya salah kan mungkin kartu ATM-nya kembali atau gimana kan, kadang-kadang salah masukinnya. Nah, nanti kalau udah berhasil masuk, nah benar masuknya, nah nanti ATM akan meminta PIN ya. PIN-nya itu rata-rata sekarang terdiri dari 6 angka ya. PIN ATM rata-rata terdiri dari 6 angka.
Nah, PIN ini tidak termasuk di dalam kartu ATM, melainkan harus di-input. Nah, kalian masukin 6 angka yang kemarin saya sarankan, jangan menggunakan PIN ATM tanggal lahir, karena nanti gampang ya dihack. Nah, setelah PIN itu dimasukkan, PIN 6 angka tadi, maka data PIN tersebut akan diacak, ya, dienkripsi dengan rumus tertentu, dan dikirim ke sistem komputerisasi bank bersangkutan. Pengacakan data PIN ini dimasukkan agar data yang dikirim tidak bisa terbaca oleh pihak lain. Nah, maksudnya gitu ya. Jadi, ketika Anda sudah bisa memasukkan PIN, itu dikirimnya ke bank ya dalam waktu sepersekian detik itu dienkripsi ya. Kalian kalau misalnya, apa sih enkripsi itu? Biasanya kalau kalian buka WhatsApp itu ada pesan ini telah dienkripsi. Artinya dienkripsi itu yang hanya bisa membaca adalah yang masukkan PIN sama pihak banknya. Di perjalanan sepersekian detik dari mesin ATM ke sistem banknya itu nggak akan terbaca PIN kalian ya. Jadi itu untuk aman. Kalau misalnya terbaca PIN kalian, misalnya kalian miliarder, di tengah jalan itu antara bank sama ATM-nya itu ada yang ngehack ya, ada orang nakal, itu bisa mencuri data kalian, nanti uang kalian juga bisa diambil. Nah, itu kalau misalnya tidak diacak, tapi ini diacak ya. Nah, setelah datanya selesai ya, tadi datanya akan dikirim ke ATM, terus nasabah bisa mendapatkan ATM-nya kembali. Seperti itu prosesnya. Di sini ya, kurang lebih seperti itu proses kerja ATM. Ada yang mau ditanyakan? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Sampai proses kerja ATM sebelum saya lanjutkan lagi. Bu, mau tanya. Ya. Biasanya ATM itu kan kadang ketelan gitu kan, Bu. Padahal udah kayak bener masukin ke mesinnya gitu. Itu biasanya kenapa, Bu ya? Beberapa kasus ATM ketelan ya kadang mesinnya sendiri yang rusak ya. Jadi dia terlalu dalam memasukkan atau card readernya itu ya, mesin buat narik sama ngasih itunya dari mesinnya sendiri yang rusak. Yang kedua dari penggunanya, kadang kan ketika ATM itu udah keluar kan harus segera dijabut ya. Nah, kadang kita fokus ngambil resi atau fokus ngambil uang sampai lupa mencabut atau nyabutnya kan kadang udah lebih dari berapa detik, nah itu akhirnya ketelan. Nah gitu ya. Biasanya kalau kartu ATM ketelan itu segera hubungi bank ya. Terus nanti biar diblok ya, diblok kartunya biar nggak dimanfaatkan pihak lain. Itu ya kalau ATM ketelan tuh kemungkinannya dua. Yang pertama memang mesinnya yang rusak, yang kedua kitanya sendiri Mbak, kitanya sendiri yang terlalu lama ngambil. Ya kadang mau ngambil uang dulu atau kartu dulu gitu ya. Gitu Mbak Novi. Dan jangan lupa ya, ATM hilang, ATM ketelan dan yang lain-lain itu segera hubungi bank untuk memblokir kartunya ya, agar tidak dicuri ya. Kalian kalau kartu ATM-nya ketelan, nggak usah bingung ya, masih bisa diamankan dengan langsung hubungi bank. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Bu, kan posisi misalnya ATM hilang kan. Ya. Nah, ATM itu punya orang tua gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya mau lapor ke bank tuh kan harus kayak ada buku tabungan. Sedangkan buku tabungan dibawa orang tua gitu. Sedangkan mungkin lagi di perantauan itu gimana, Bu? Sedangkan bank kan nggak bisa nerima gitu kasusnya gitu kalau tanpa. Ya mungkin kalau kalian sering ya mungkin yang di perantauan dikasih ATM-nya orang tua, terus disuruh ngambil uangnya gitu ya biar orang tua nggak ribet transfer. Nah kalau gitu biasanya kalau kita mau memblokir kan kita telepon customer service ya. Nah biasanya yang ditanya adalah KTP, kemudian nomor rekeningnya, kemudian data-data ayah kandung atau ibu kandung. Nah, yang bisa memblokir itu orang tuanya sendiri. Jadi harus yang bersangkutan ya yang memblokir ya. Misalnya Mbak Novi bawa kartu ATM orang tuanya dan hilang.
Nah, nanti yang bisa memblokir adalah orang tuanya Mbak Novi sendiri, langsung lapor ke orang tuanya aja. Nanti misalnya takut, ya kadang kan kalian takut ya, aduh nanti dimarahin itu ya, dimarahin orang tua kalau kartunya hilang ya Mbak Nov. Itu yang kan kalau mau blokir bank cepet ya, 5 menit telepon langsung diblokir. Nah, nanti kalau misalnya takut dimarahin atau gimana harus lewat kantor polisi, nanti bikin surat kehilangan, tapi kan mungkin lebih lama ya Kakak, kalau ke kantor polisi harus jalan, mungkin harus ngantri, harus ngisi 1-2 dokumen, tapi kan gratis ya sebenarnya ya. Kalau ngurus kehilangan kartu di ATM ya, itu gratis. Kemudian nah nanti pokoknya harus ngurus di kantor polisi, walaupun kehilangannya di mana, di Jogja, nanti misalnya mau bikin ATM baru pun tetap harus bikin surat kehilangan ya. Setahu saya ya, bank-bank Jogja itu kalau misalnya ATM-nya hilang mau bikin yang baru, dari pihak banknya tetap harus ke kantor polisi. Nah, nanti dari polisinya itu baru yang kita minta ngeblok kartunya. Tapi itu lebih lama ya. Lebih lama kalau harus ke kantor polisi. Lebih baik jujur ke orang tua, nanti minta orang tua yang memblokir kartunya. Seperti itu Mbak Novi. Karena harus orang sendiri, kalau bukan orang sendiri, bukan pemilik kartunya yang memblokir ya nggak bisa. Gitu. Nanti hati-hati aja ya. Bu, mau menanggapi Bu? Ya, monggo Mbak Rofiko, silahkan. Kalau misalkan pakai surat kuasa gitu masih bisa nggak ya Bu? Yang surat ada bermaterai, Oh, itu bisa. ditugaskan kayak gitu loh. Itu kalau surat kuasa bermaterai berarti nggak bisa telepon customer service, tapi harus datang ke banknya. Kalau yang ngeblok yang langsung telepon kan biasanya cuma ditanya rekening, orang tua, terus kartu gitu-gitu kan. Kalau pakai surat kuasa berarti datang ke cabang gitu. Ya bisa-bisa aja Mbak. Oh iya iya. Nah, tapi kan biasanya datang, nggak telepon kan, tapi datang ke Iya. banknya. Ya bisa pakai surat materai gitu juga kan. Tapi bukannya surat kuasa harus tanda tangan asli ya? Berarti kan tetap Iya. harus minta ke orang Iya tua. Bu. Ya nanti datang ya. Kalau surat kuasa bisa, tapi harus datang ke bank, dan KTP-nya kayaknya harus KTP asli juga ya. Nah itu beda-beda sih kebijakan banknya beda. Yang jelas kalau secara telepon pakai surat kuasa nggak bisa, harus datang ke CS ya, harus datang ke kantor cabang terdekat. Itu seperti itu ya. Iya Bu. Nah itu Makasih Bu. Ya sama-sama. Oke, saya lanjutkan lagi, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung nyela saya aja, nggak apa-apa ya. Nah ini gambaran ya, gambaran ATM di tahun 1967, masih sangat besar sekali mesinnya. Ini ditemukan tadi oleh John Parrott Baron. Nah ini ya, tahun 1967, masih gede sekali ini ya. Kayak komputer waktu awal ditemukan juga gede banget ya. Ukurannya bisa berapa kali berapa meter, superkomputer. Nih ATM juga pertama kali ditemukan ukurannya masih besar. Ini ya bentuknya. Nah, dulu seperti ini ya. Nah, ini awal-awalnya tuh pakai kertas cek gitu ya. Kalian paham kan, ada giro, ada cek yang bisa untuk ngambil duit ya. Cek senilai 10 juta. Nah, itu nanti dimasukkan ke ATM-nya. Kemudian kita bisa ngambil uang 1 juta. Atau cek isinya 5 juta ya, nanti kita bisa ngambil uang 5 juta. Pakai cek. Dulu kan belum ada teknologi kartu ATM seperti sekarang ya. Jadi dulu masih pakai kertas cek gitu untuk ngambil uang di ATM. Ya, dulu awalnya pakai kertas cek ya, karena teknologi kartu sendiri kan belum lama adanya. Dan ini ya masih menggunakannya 4 pin ya digitnya ya, karena kan penggunanya masih sedikit ya, 4 digit pin itu masih bisa. Kalau sekarang penggunanya udah banyak, harus 6 digit pin ya, karena kombinasi antara 4 digit ya, 4 digit angka dengan 6 digit angka kan
kombinasinya lebih banyak 6 digit angka ya, jadi nanti lebih susah dibobolnya juga ya. 4 digit PIN dengan 6 digit PIN. Ini ya awal-awal dulu bentuknya masih seperti ini ya ATM ya. Ini di Eropa ya, dulu yang di Eropa. Nah, kemudian ya ini ada ATM tuh tadi ada ATM yang satu tempat dengan bank ya. Kemudian ada yang terpisah dengan bank, tapi biasanya bank-bank besar misalnya Mandiri, BNI, BCA mesti di setiap banknya ada ATM-nya. Nah, yang ATM jadi satu kayak gini biasanya ada di pertokoan, di pom bensin, di rest area gitu-gitu ya. Itu biasanya ada ATM, biasanya banyak ya urut-urutan. Tapi kalau di Indonesia kadang dibuat sekat-sekat kamar khusus gitu ya. Kalau ini kan langsung ambil aja, nggak ada sekat-sekatnya. Kalau di kereta api mungkin ya, di bandara, di transportasi umum kayak di kereta api, terminal mungkin tak bersekat kayak gini. Tapi kalau yang di pertokoan, di pom bensin kebanyakan ada sekatnya ya. Ada sekat antar banknya. Seperti ini ya, ini contohnya ATM yang terpisah dengan gedung perbankan. Nah, ini ada di luar negeri ya. Nah, ini ada juga yang namanya mobile ATM. Banyak ya ini ya, di Indonesia sudah ada sering. Misalnya kalau di UAD ya, nanti ya pas dulu sekarang kan ada BPD Syariah ya. Sudah ada kantor cabang BPD Syariah di lantai 2 UAD Kampus 4. Nah, dulu sebelum ada mungkin pas rame-rame pembayaran pembayaran SPP mahasiswa nanti ada mobile ATM, BRI, BPD seperti itu. Kemudian misalnya kalau di JEC dulu kan suka ada pameran komputer ya. Kadang kan orang nggak bawa uang cash banyak ya, mau masuk pameran komputer pengennya awalnya cuma lihat-lihat aja kan, beli modem, beli apa, tapi ternyata kok ada laptop yang disenangi dengan harga murah. Nah, disitulah mobil ATM-nya ya. Jadi itu mempermudah orang untuk ngambil. Nah, kadang ini sering ya, mobil ATM tuh sering di event-event pameran ya kan. Biasanya biar orang tuh bisa ngambil secara gratis. Dan ini di Indonesia sudah, saya nggak tahu sih di Jogja sudah sering ya. Di Jogja sendiri saya kurang tahu kalau di kota-kota besar, di kota-kota lain. Nah, ini mobile ATM, jadi pakai mobil dan ini ada antenanya. Jadi kalian perhatikan ATM itu punya, kalau yang dibuat sekat-sekat itu ada antena di atasnya ya. Nah, itu untuk antenanya itu yang dipakai untuk mengirimkan data dari mesin ATM-nya itu ke bank. Kalau mobile ATM gini ya antenanya di atasnya itu ya, nanti kalian lihat, mungkin nggak sengaja lihat di kota-kota besar mungkin sudah ada mobile ATM yang seliwas-seliwas di jalan, nanti kalian lihat di atas mobilnya itu mungkin ada sejenis antena ya, sejenis antena seperti itu. Ini mobil ATM. Kemudian ada yang namanya cardless ATM. Cardless ATM itu yang dulu ya perkembangannya kan awalnya ngambil ATM itu pakai cek, kemudian pakai kartu ATM sendiri. Nah, sekarang bisa pakai mobile banking. Jadi tinggal ya scan QR code-nya, nanti di-scan menggunakan aplikasi mobile banking kalian. Nanti ya seperti biasa mau ngambil duit, mau nabung, mau transfer atau apa itu cukup pakai mobile ATM-nya ya, pakai scan QR code-nya aja. Nggak perlu masukkan kartu. Nah, ini kalau kalian nggak punya kartu gini lebih aman ya. Jadi nggak perlu takut kalau kartunya hilang atau kartunya ketelan. Nanti buat kalian yang di banknya sudah memberikan pelayanan cardless ya. Cardless kan artinya dia tidak memerlukan kartu ya. Kalau bank kalian sudah memberikan pelayanan cardless ATM, silahkan diaktifkan. Nanti nggak perlu takut lagi ATM-nya hilang, dompetnya hilang, atau ATM-nya kartunya ketilep mesin ya. Karena semuanya di HP ya. Nanti masalahnya tinggal kalau HP-nya hilang gimana. Nah, itu lebih nanti ya tetap ada masalah ya, tapi kan berkurang ya. Berkurang.
berkurang masalahnya kalau kita menggunakan mobile. Nah, kemudian ada yang menggunakan fingerprint ATM. Jadi kita daftarin fingerprint kita di bank ya untuk ngaktifin kartu ATM-nya. Jadi kita nggak perlu memasukkan PIN. Ya, nggak perlu memasukkan PIN, pakai fingerprint. Atau bisa juga kita nggak perlu kartu, ya, nggak perlu kartu ATM, tapi cukup dengan fingerprint. Kan kalian tahu kan, fingerprint ya, sidik jari manusia itu kan unik antara satu dengan yang lainnya. Jadi nggak mungkin nggak mungkin sama ya, orang kembar pun kan fingerprintnya, sidik jarinya itu bisa beda. Nah, ini ya tetap ada masalah ya. Setiap ada peluang masih ada masalahnya. Ini masalahnya kalau misalnya ada miliarder, misalnya dia pingsan atau di bios atau apa, kemudian tangannya digunakan untuk ngambil kartu ATM yang secara nggak sadar, kan berarti nanti pencurinya ya bisa ngambil. Mungkin dipotong jarinya atau gimana, kan macam-macam ya kalau di film-film itu ya. Nah, ini kemudian ada face recognition. Nah, ini hampir sama kayak HP ya. HP juga bisa diaktifkan dengan fingerprint kan, yang HP-HP sekarang kita juga bisa ngaktifin HP pakai muka juga kan. Nah, ini face recognition ya, pengenalan muka. Jadi ini ATM di Indonesia kebetulan setahu saya belum ada ya. Di Jogja sih, kurang tahu kalau misalnya di kota besar lain seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, kalau di Jogja yang face recognition ATM ini sepengetahuan saya belum ada. Jadi kita cukup membuka ATM pakai face recognition. Nah, ini ya. Ini dari sisi samping, biasanya face recognition tuh nggak cuma dari depan aja ya, tapi dari samping depan, kita hadap kanan, hadap kiri, nanti bisa terbaca sama mesin ATM-nya. Nah, ini ya ada face recognition. Kemudian, nah ini ada masalah di ATM. Masalahnya itu adalah, kalian paham nggak kenapa jarang orang, lebih banyak ya, mungkin lebih banyak orang melakukan pencurian di bank daripada di ATM. Karena mesin ATM sendiri itu sudah punya keamanan yang super duper ketat ya, sehingga susah ya untuk dicuri. Jadi ini kalau misalnya dia dibor, dilas, dirusak, di apapun itu dia mesinnya nggak rusak. Misalnya dia dicuri, nah ini nanti ada GPS-nya. Nanti ketika dia dicuri, dia tempatnya pindah, nanti dia ada alarm berbunyi, dan si banknya itu, dari pihak bank itu dia bisa lihat lokasi ATM-nya itu dia dicurinya di mana, ada GPS-nya ya, GPS-nya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata orangnya itu berhasil bobol ATM, maksudnya dia sampai bisa buka mesin-mesin ATM-nya kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya dibuka dengan paksa, ya, kalau misalnya mesin ATM yang di bawah ini dibuka dengan paksa tanpa bukan pihak yang seharusnya bisa buka, itu nanti ada perusak uang otomatis. Jadi ini di dalamnya sini buat nyimpen uang itu, uangnya dirusak otomatis biar dia nggak bisa diambil sama pencurinya. Itu ya. Jadi walaupun bisa buka, karena uangnya udah rusak ya, nggak bisa ya. Seperti itu. Ini tentang masalah di ATM. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berkomentar tentang masalah mesin ATM? Nah, ini mungkin kalian yang jadi pertanyaan di Indonesia ya, mungkin ini ya bisa jadi candaan tapi bisa jadi kenyataan juga. Itu kenapa kok tuyul ya, kamu tahu ya, tuyul itu ya, atau babi ngepet itu dia nggak bisa ngambil uang di ATM ya. Biasanya mereka ngambil uangnya di rumah, ngambil uang di dompet ya kan. Tapi ada yang pernah baca uang ATM dicuri oleh makhluk gaib, itu nggak ada ya. Nah, ini juga secara secara kegaiban itu nggak dicuri juga ya. Mungkin ada
jalur-jalur khusus ya yang di ini kenapa mesin ATM itu nggak bisa. Nanti kalian boleh tanya sama Ustadz ya, atau mungkin ada Bu, mau siapa. menanggapi juga. Oh ya, gimana? Pernah dengar sih Oh, katanya gimana? di tempat-tempat ATM gitu emang ada yang jaga, Bu. Oh, makhluk halus juga gitu ya? Iya, pernah dengar di bank-bank tuh juga banyak, Bu, yang jaga. Lebih ini ya, yang jaga lebih serem daripada yang mau ngambil. Iya, Nah itu ya itu ada beberapa pendapat yang mengatakan gitu. Jadi ada yang jaga lah, entah yang jaga itu dengan makhluk gaib atau entah dengan doa-doa ya, dengan doa-doa kiai, ustadz atau yang lain. Tapi saya sampai sekarang belum pernah dengar uang ATM itu dicuri makhluk gaib. Terus ada juga yang berpendapat bahwa makhluk gaib itu hanya bisa ngambil uang yang sudah jelas milik siapa itu. Kayak ngambil di rumah berarti milik saya, ngambil di masjid nggak pernah juga kan ya kalau ngambil di masjid, karena kalau uang di ATM itu kan belum jelas gitu ya dia milik siapa, jadi si makhluk gaibnya tuh nggak bisa ngambil. Katanya kan mereka baru bisa ngambil kalau misalnya tolong ambilkan uangnya si A berapa juta atau berapa lembar uang ratusan. Nah, karena di ATM, di bank, atau mungkin uang infak masjid itu nggak jelas kepemilikannya, jadi dia aman dari makhluk gaibnya itu ya. Tapi secara kegaiban itu keamanan di ATM dan di bank insya Allah aman ya. Jadi masalah keamanannya justru dari manusia sendiri. Kalau uang di ATM ya, ini orang mungkin kalian ada yang pernah lihat mobil besar ngisi uang di ATM, nah itu biasanya dia dijaga sama polisi ya. Jadi pihak bank itu kalau misalnya ngisi di ATM, saya pernah lihat itu misalnya malam hari itu biasanya kalau malam hari di tempat sepi mungkin 1 atau 2 polisi aja yang jaga, karena itu uangnya banyak banget ya ini ya. Setiap laci-laci gini dia isinya uang ya. Kan diisinya nggak harian ya, padahal satu hari mungkin bisa diambil 10 sampai 50 juta, kan bisa bayangkan kan sebanyak apa uang yang disimpan di ATM. Nah, ini ya. Terus kalau misalnya siang hari ngisinya biasanya dia ada patroli ya. Satu mobil itu dia jaga, kemudian tempatnya disterilkan ya, mungkin sejauh berapa meter orang nggak boleh dekat ya, karena memang harus aman juga. Nanti kalau ada orang yang lihat mungkin cara bukanya gimana atau PIN yang digunakan untuk masuk buka kuncinya itu kan mungkin ada kode-kodenya khusus, nanti kalau ada yang lihat kan bahaya. Jadi misalnya ada pihak bank dia ngisi uang, dia biasanya benar-benar harus jauh dari penglihatan manusia ya, biar nggak ada yang nyuri. Ini ya ATM. Kemudian ini kartu ATM sendiri, ini kurang lebih sama ya, cuma bedanya mungkin logo sama warnanya aja, biasanya ada nama banknya. Nah, kemudian chipnya yang sekarang itu, kartu ATM yang keluaran sekarang itu lebih tipis ya. Lebih tipis itu modelnya udah chip. Kalau dulu agak tebel ya, mungkin cuma selisih beberapa mili, tapi yang sekarang yang chip. Nah, yang model yang sekarang yang chip itu dia lebih aman ya. Dia lebih aman dari yang model sebelumnya yang agak tebel, karena ininya nih ya, card readernya ini kan semua data kita kan disimpan di ini ya, di smart chipnya ini ya. Nah, ini lebih aman dari hacker ya, kalau misalnya ada yang mencuri PIN kita gitu. Kemudian biasanya ada card number-nya, ada ini card holder name. Ya ini kadang ada yang ada nama, ada yang enggak ya. Kalau ATM saya enggak ada namanya. Mungkin harus request ya. Biasanya kalau ATM yang enggak ada namanya bisa jadi ya. Misalnya aku datang ke ATM, bikin ATM baru kan tinggal ke customer service, langsung bisa jadi kartu ATM-nya. Tapi kalau misalnya request pakai nama mungkin harus nunggu berapa hari gitu. Kemudian ada logonya di sini. Kalau di Indonesia biasanya logonya yang bank gede ya, biasanya ada Visa, ada Mastercard atau apa. Nanti yang bank internasional ya logonya beda lagi. Ini yang bagian depannya. Yang bagian belakangnya kalian lihat itu yang dibikin yang item-item ini, dia ada magnetic stripe-nya, itu nanti yang dibaca sama mesin ATM-nya ya. Magnetic stripe-nya, kemudian ada hologramnya juga, biasanya kita juga
suruh tanda tangan di sini ya, signature area. Dan itu nggak kelihatan kan biasanya tanda tangan kita di bagian sini. Nah, ini ada security code. Ada security code 3. Nanti kalau misalnya kalian punya kartunya itu adalah kartu kredit, biasanya yang dimasukkan kalau misalnya mau melakukan kartu kredit ini biasanya masukkan card number-nya, kemudian expired date, terus kemudian ada security code ini ya, 3 angka di belakang kalau kalian punya kartu kredit ya. Untuk pembayaran menggunakan kartu kredit biasanya 3 itu yang dipakai. Card number, kemudian ada expiration date, kemudian ada security code ini. Nah, ini ada bank kontaknya, biasanya kalau ini mesti ada ya, customer care-nya itu banknya kalau misalnya hilang atau apa tuh kalian bisa hubungi, mesti ada ya. Mesti ada kontaknya, kemudian logo. Nah, ini ya sebagian bank ada, sebagian enggak. Ini untuk kartu ATM ya. Nanti kalian cek lagi kartu ATM kalian mana yang ada, mana yang enggak. Mungkin yang enggak ada cuma ininya aja kali ya, network logonya. Sama mungkin card holder name, ada yang ada yang enggak. Ini kartu ATM seperti ini bentuknya. Nah, ini ya sistem keamanan ATM tadi. Dia ada alarm notifikasi ya. Dan alarmnya itu dia ke bank ya. Misalnya ada yang nyuri atau ada mungkin dari malingnya sendiri nggak sadar, alarmnya dia silent gitu. Kemudian ada CCTV ya. Sebelum pandemi kalian kalau mau masuk bilik ATM ya, bilik yang ATM berbilik ada itu biasanya harus lepas masker, kemudian harus lepas helm ya kan, karena ada CCTV-nya. Nanti kalau ada yang nyuri atau yang lain itu kerekam di CCTV-nya. Kemudian ada box squad anti maling seperti yang saya jelaskan tadi. Dia nggak bisa dipecah, nggak bisa dibor, ya. Mau digeret juga berat gitu. Ada GPS-nya. Nah, nanti kalau misalnya ada di film-film kan kadang ada yang berhasil geret uangnya, itu ada GPS-nya. Jadi nanti banknya tahu kalau misalnya lokasi ATM-nya pindah. Ini yang tak jelasin tadi, perusahaan uang otomatis. Nanti kalau berhasil diambil orang dan ternyata orangnya itu hacker dan berhasil membuka kunci keamanan, nanti uangnya bisa rusak secara otomatis. Kemudian anti skimming itu yang ini ya, jadi ada orang yang mencuri data kalian ya, PIN sama data rekening itu kan bisa di skimming ya. Jadi ini masih sering terjadi nih, mungkin ATM-nya kurang aman ya, atau mungkin hackernya yang kuat, yang pinter. Jadi anti skimming tuh dia ngambil data setiap kartu ATM yang masuk, data rekening sama PIN-nya. Jadi ini beberapa kali ini masih sering terjadi sekarang di Jogja yang anti skimming ini. Jadi dia misalnya saya ya masuk ke ATM itu, misalnya saldo saya awalnya cuma 10 juta, kita ambil 1 juta, harusnya masih sisa 9 juta kan. Nah, tapi karena data saya diambil, data rekening sama data password saya diambil orang, nah nanti mungkin setelah itu habis tiba-tiba raib ya. Kadang-kadang uang yang tiba-tiba raib itu bukan diambil makhluk halus ya, tapi diambil manusia ya, hacker ya. Diambil istilahnya hacker. Nah, kadang ketika ada satu laporan misalnya, uang saya kok tiba-tiba raib, kemarin masih 9 juta, sekarang habis tiba-tiba 0 rupiah. Nah, itu ketika dia lapor ke bank, ya kok uangnya bisa habis. Nah, nanti kan banknya ngecek mutasinya. Oh, ternyata mutasinya nggak normal, dibilang, oh Mbak, Anda apakah melakukan transaksi terakhir sebanyak 9 juta jam ini. Nah, misalnya enggak, itu kan banknya langsung bisa baca kalau ini ternyata dicuri orang. Nah, ketika banknya itu tahu kalau ATM di lokasi misalnya di lokasi A itu udah dicuri orang, nanti semua kartu ATM yang transaksi di lokasi A tersebut itu nanti diblok sama banknya, biar pencurinya
nggak bisa merugikan banyak orang. Tuh biasanya bisa sekitar seminggu ya. Seminggu itu semua kartu ATM yang pernah masuk dan transaksi di ATM tersebut biasanya diblok sama banknya biar nggak diambil sama si pencuri gitu ya, pencuri data. Nah ini masih banyak terjadi nih hacker-hacker gitu di Jogja sendiri masih sering ya terjadi pencurian ATM yang seperti itu. Jadi biasanya kalian ada ada logo khusus kadang ya, ada logo khusus ATM yang bisa yang belum aman itu kalau Mandiri itu apa, nanti kalian bisa baca-baca di bank kalian ya. Kalau di Mandiri itu apa logonya ATM-nya, kalau di BRI itu apa gitu ya. Kadang ada tulisan-tulisan khususnya ya di box ATM-nya gitu. Nah ini gimana biar kita bisa aman transaksi di ATM? Yang pertama ya, tadi kalau banknya sudah mengeluarkan kartu dengan bentuk chip, segera ganti kartu kalian karena kartu chip itu lebih aman. Artinya lebih susah membobol kartu chip daripada kartu yang biasa. Nah, sesekali lebih aman menggunakan ATM dalam ruangan bukan di jalan ya, karena kalau di jalan otomatis banyak yang akses, mungkin lebih banyak yang lihat, lebih banyak penjahatnya ya. Kemudian periksa ya, kita sering-sering meriksa kartu ATM ya, apakah rusak secara fisik atau enggak. Kalau secara fisik ya, kalau secara fisik itu nanti rusak, misalnya kalian ada, nah ini ya, ada istilahnya kamera kecil di sekitar keypad. Nah, nanti kalau kalian lihat ya, kalau ada kamera di sekitar keyboard yang buat masukin pin ya, kameranya tuh kecil, kadang nggak kelihatan ya, kalau namanya kamera tersembunyi kayak mata boneka itu ya, kan kadang kita nggak ngeh, nah itu kadang bisa mencuri data kita juga ya, pokoknya hati-hati aja. Kemudian hati-hati di lingkungan sekitar Anda, ya biasanya kalau yang ATM berbilik itu dia sudah didesain sedemikian rupa sehingga biar yang di luar bilik itu walaupun transparan kan, tapi di bagian kita masukin kodenya kan nggak akan kelihatan dari luar ya. Nah ini tutup tombol kunci ketika kita masukkan PIN kita, ya. Lalu PIN-nya gagal, kalau misalnya Anda masukkan PIN benar namun transaksi gagal, segera hubungi bank. Nah mungkin beberapa ada kasus misalnya saya udah ngambil uang, saya mau ngambil uang 1 juta, saldonya 10 juta ya, awal saldo saya 10 juta, mau ngambil uang 1 juta kan harusnya saldonya 9 juta ya harusnya, tapi si ATM-nya itu dia nggak ngeluarin uang 1 juta ya, si ATM-nya itu nggak ngeluarin uang 1 juta, tapi saldo kita udah berkurang. Nah itu kita harus segera hubungi bank, nih saldo saya udah berkurang, tapi kok ATM-nya nggak ngeluarin nggak ngeluarin uang, jadi kan kita rugi. Itu juga nanti harus segera hubungi bank. Itu mungkin transaksi ATM-nya mesinnya rusak, dan perlu kalian ingat kalau kalian bermasalah dengan kartu ATM, mobile banking, dan yang pernah kita bahas kemarin bermasalah, harus segera hubungi bank ya, harus segera hubungi bank. Karena kalau enggak ya nanti jaga-jaga aja uang raib. Mungkin kalau uang kalian cuma 1-2 juta mungkin santai aja, tapi ini adalah suatu kebiasaan ya, nanti ketika misalnya alhamdulillah kalian jadi jutawan atau miliarder ya, kalian kalau punya kebiasaan yang buruk nggak segera mengurus ATM atau mobile banking yang rusak, nanti itu bahaya ya, itu kerugian di kalian. Ya untuk hari ini mungkin sekian dari saya, monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu, Ya, saya kan waktu itu pernah narik nih uang ya, sekitar 2 juta gitulah. iya. Nah, tapi tuh waktu itu pas uangnya udah keluar, saya hitung tuh kurang 50.000 lah. Terus ada uang yang sempat kelipet gitu, Bu. Oh iya, iya. Itu gimana, Bu? Lapor nggak? Enggak sih, Bu, soalnya takut. Nah itu Mbak, jangan takut lapor ya. Jadi kamu kalau misalnya tahu yang pernah masukin
uang yang pernah nabung di ATM itu kan ada syaratnya ya. Syaratnya adalah uang itu tidak boleh dalam kondisi lusuh, kemudian uang tidak boleh dalam kondisi terklip ya, mungkin masih ada klipnya, kemudian uang tidak boleh dalam kondisi terlipat. Nah itu, jadi kan kalau kita mau masukin uang di mesin ATM, kita mau nabung itu kan uangnya harus rapi, nggak boleh kelipet dan nggak boleh diklip, itu baru bisa terbaca sama sistem di bank. Nah kadang saya juga misalnya mau masukin uang 1 juta, ya saya mau nabung 1 juta di mesin ATM yang buat nabung ya. Nah itu kadang yang terbaca cuma 900.000. Nah mungkin yang 100.000 tapi tuh kalau mesin ATM yang benar 100.000-nya masih balik ke saya. Ketika saya cek itu kan uangnya masih bisa diambil ya. Ketika saya cek itu ternyata mungkin ada bagian yang kelipet. Nah gitu. Nah mungkin kalau kasusnya Mbak Novi mungkin ada uang ya, ada orang yang nabung di bank itu ada orang yang nabung di ATM, nah uangnya kelipet dan itu nggak terdeteksi bank ya, namanya bank kan mungkin nggak selalu sempurna kan membaca uang tabungan. Nah itu kadang mungkin kesalahannya di situ Mbak. Nanti kalau ada salah kayak gitu harus lapor aja ya Mbak. Pokoknya jangan takut lapor bank karena mungkin nggak Mbak Novi aja yang mengalami masalah itu, mungkin orang lain setelah Mbak Novi ngambil uang juga nggak 100% ya, mungkin ada kurang 50 atau 100.000, itu harus segera diatasi. Kalau yang masukin uang di mesin ATM itu adalah orang banknya sendiri kan uangnya udah dalam kondisi rapi ya. Jadi kalau ngambil uang mau aman itu ngambil uangnya di mesin ATM yang khusus buat narik aja. Nah, kalau ATM yang khusus buat narik aja itu biasanya uang udah dalam kondisi rapi dan mungkin kadang kita sering dapat uang baru juga ya. Tapi kalau ngambil uang di mesin ATM yang bisa untuk nabung, berarti kan ada masukan uang dari customer nasabah lain yang mungkin udah luwu, udah nggak bener uangnya, tapi secara bank itu masih diakui uangnya. Nah itu ya kadang kesalahan-kesalahan kayak gitu ada Mbak Novi ya. Lapor aja, nggak usah takut ya kalau mau lapor di bank. Seperti itu, ada lagi yang mau menanggapi, menanyakan atau yang lain? Nah, aku mau bertanya. Gimana Mas Andi Pratama? Saya masih bertanya terkait menyinggung yang tadi ketelan tadi itu kan masalahnya itu kan di mesin ATM-nya. ATM-nya itu kan termasuk teknologi. Nah, kenapa dari dulu sampai sekarang itu masih gitu, Bu? Kan ada teknisinya. Apakah masalah ini belum terpecahkan atau memang udah diperbaiki tapi memang ya gitu? Ya biasa. Nah, itu gimana, Bu? Mesin ATM ketelen itu kan mungkin dari 10.000 transaksi hanya 1-2 ya, yang apa Mas namanya, yang ada kegagalan ya, dan itu mungkin apa namanya masih dihitung sukses ya, kita kegagalan di bawah 1% biasanya ya. Apa namanya, mungkin dari kalian 100 kali transaksi kan mungkin ketelennya mungkin hanya sekali 2 kali ya, dan itu hitungannya masih apa namanya, masih dihitung bukan kesalahan dari mesinnya, kecuali kalau misalnya dari 100 kali transaksi ketelennya itu ada 20 atau 30 kali, nah itu berarti mesinnya yang udah nggak bener ya, mesinnya udah yang nggak bener. Nah kalau ketika udah terjadi kejadian kayak gitu kan mesti teknisinya benerin itu salahnya di mana, mungkin ada kabel-kabel yang salah, RFID magnetic reader-nya yang nggak bener. Nah itu udah ada teknisinya sendiri Mas, jadi mungkin kalian sering lihat ATM sedang offline ya, mungkin kalian pernah datang ke mesin ATM ya, ada tulisannya Iya, Bu. ATM sedang offline. Nah itu mungkin ATM-nya rusak, sedang dibeneri sama teknisinya. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu kalau kalian datang ke ATM-nya sedang offline ya itu mungkin, nah itu ada yang rusak ya, terus dibenerin sama teknisinya. Jadi mesti teknologi-teknologi gini tuh ada maintenance-nya ya. Jadi setiap bank beda-beda, bisa sebulan sekali teknisi itu ngecek mesin ATM. Yang dicek itu biasanya kalau ATM berbilik nggak cuma mesinnya ya, kadang AC-nya juga kan.
AC-nya dicek masih jalan nggak. Kalau yang kadang kan kalau masuk bilik ATM langsung dingin gitu kan. Kemudian CCTV-nya dicek. Kemudian dia sambil ngecek apakah ada kamera-kamera tersembunyi atau rekaman-rekaman tersembunyi ya, sound recording di mesin ATM sambil dipegang-pegang. Kalau ada alat yang buat ngehack itu juga dicek. Ada teknisi yang ngecek juga ada, cuma sebulan sekali 2 bulan sekali itu mungkin setiap bank beda gitu. Mas Andi Pratama. Ya Bu, terima kasih. Iya, ada yang lain yang mau menanggapi atau mau bertanya, monggo. Bu, saya mau menanggapi yang pertanyaan Andi tadi ya Bu. Oh iya. Kan itu kan kenapa sih permasalahannya itu terus. Sebenarnya kalau dari pihak bank itu tuh kayak udah, misalkan ya Bu, ada orang yang kan banyak tuh Bu, ibu-ibu terutama. Nah mereka kan keburu-buru terus masukin kartunya tuh loh Bu, asal gitu langsung kayak didorong-dorong. Oh iya. Nah itu kan juga. ketika itu udah ketelan, terus dia langsung pergi Bu. Nah nggak bilang ke orang yang sesudahnya dia mau, kan kalau biasanya ketelan bilang lah, Mbak ini tadi habis ketelan biar nggak terjadi lagi. Tapi orang itu kayak gitu Bu, oh udahlah punya saya udah ketelan, nanti biar ada orang lain yang ketelan juga gitu, biar ada temennya buat ngurus gitu Bu. Ya Makanya benar. kesalahan itu tuh bakalan terulang terus kayak gitu. Tapi kemarin kasusku itu gak gitu, Rul. Pas aku masukin itu langsung ketelan gitu. Jadi orang lain yang setelah aku pakai itu dia nggak ketelan. Berarti sebelum kamu biasanya ya, sebelum kamu itu ada transaksi yang belum selesai, soalnya waktu itu kan adikku pakai BRI, terus ada terus nanya, kok ketelan padahal sebelumnya enggak, terus gini, oh iya transaksinya yang sebelumnya itu ini belum selesai gitu sama satpamnya dibilangin. Malah kata satpamnya itu sinyalnya katanya. Oh iya. Emang banyak sih ya modelnya ya. Nah nanti kalau ini bisa buat tambahan juga ya. Nanti kalau ATM kalian ketelan ya, kalau misalnya ada satpam ya langsung lapor ke satpamnya, biar satpamnya langsung manggil teknisi dan bilang ke orang-orang yang di belakangnya ya, biar nggak jadi. Nah masalah sinyal juga bisa ya, itu kan sekali lagi di atas mesin ATM tuh biasanya ada kayak antena, kadang sinyalnya bermasalah ya kan. Kemudian jaringan kadang kalau mati lampu juga kan, atau jaringan error kan, itu juga bisa masalah ya tadi ya. Bener, jadi nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah, jadi emang masalahnya macam-macam. Kadang ada yang transaksi belum selesai, kadang ada yang kelamaan ngambilnya jadi ketelan, dan jaringan juga jadi masalah. Ya itu ketiga-tiganya. Mungkin ada yang lain masalahnya belum ditemukan, tiba-tiba ketelan, itu juga bisa. Kadang human error ya, bukan mesinnya yang salah, tapi kadang kalau yang masalah sinyal itu kan memang mesinnya yang error ya. Nah, kita nggak bisa memungkiri bahwa misalnya kita pakai Telkomsel, Indosat pun kadang-kadang kan sinyal error. Bahkan WA, Instagram, Facebook yang udah industri sosial media sebesar itu aja kemarin semalam sempat error aja, dunia udah bingung ya, apalagi ATM ya, bank-bank yang skalanya nasional, sinyal error itu kalau cuma seminggu terjadi sekali aja, dan itu mungkin hanya beberapa menit ya, nggak sampai berjam-jam, itu ya kita paham ya, kita maklumi ya, seperti itu. Biasanya ada, kalau di Jogja itu ada rekomendasi ATM terdekat. Jadi misalnya ATM tersebut error, kita bisa nyari ATM terdekat. Nah itu kalau misalnya di Jogja, saya kurang tahu kalau di daerah lain seperti apa ya, ada nggak rekomendasi ATM terdekat seperti itu. Ada lagi yang mau menanggapi atau menambah pengalamannya menggunakan mesin atau kartu ATM? Oke, nggak ada ya. Nanti di Google Classroom, selain saya share slide
ini nanti akan saya share juga link-link YouTube ya, beberapa video link YouTube tentang teknologi ATM. Nanti silahkan kalian lihat ya, jadi ada teknologi ATM buatan Jepang, ada yang buatan Eropa. Nanti kalian mungkin pernah menemukan ATM yang udah touchscreen ya, bisa mencet di screen-nya langsung di monitornya. Ada yang ATM masih harus pencet-pencet tombol di sampingnya, itu teknologinya beda-beda. Nanti kalian bisa lihat di YouTube yang insya Allah nanti saya share di Classroom. Seperti itu ya Mas Mbak semua. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih nggih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.